Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Muhammad Adib Ridwan Azizi, dosen pengampu mata kuliah hukum acara peradilan agama. Oke, hari ini saya akan menyampaikan sumber hukum acara peradilan agama. Dalam pembelajaran hukum acara peradilan agama ini, kita akan mempelajari apa itu lembaga peradilan, apa itu hukum acara peradilan agama, apa itu gugatan dan permohonan pada peradilan agama, sampai pada proses pemeriksaan perkara dalam sidang, kemudian tahapan pembuktian, produk-produk hukum di dalam peradilan agama, kemudian ada prosedur sita dan eksekusi, yang terakhir ada upaya hukum gitu. Nah, dalam hal ini yang pertama saya akan menyampaikan tentang lembaga peradilan di Indonesia. Di Indonesia ini, di dalam lembaga peradilan ini mengalami perubahan yang sangat mendasar, terutama sejak masa reformasi. Dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal ini pada bidang yudikatif atau kekuasaan kehakiman, sebagaimana dalam termuat dalam bab 9 kekuasaan kehakiman pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C, dan pasal 25. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, masing-masing peradilan tersebut sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman diatur dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian akan saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 14 tahun 1989 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kemudian di bawahnya ada peradilan umum. Peradilan umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986. Dalam undang-undang ini diatur susunan kekuasaan dan kedudukan hakim serta tata kerja administrasi pada peradilan negeri dan pengadilan tinggi negeri. Yang ketiga, peradilan militer. Peradilan militer ini merupakan peradilan khusus bagi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang kelima, ada peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara merupakan peradilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat banding. Pengadilan tata usaha negara sebagai pelaksana kehakiman berpuncak kepada Mahkamah Agung. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, di mana tugas dan wewenangnya adalah untuk menguji undang-undang atau peraturan yang ada di bawahnya. Yang terakhir ada peradilan agama. Di dalam peradilan agama ini diatur susunan kekuasaan hukum acara dan kedudukan hakim serta segi-segi administrasi pada peradilan agama dan pengadilan tinggi agama.
Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama, pengadilan tinggi agama. Pengadilan agama kedudukan di ibu kota kabupaten, kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu sebagai pengantar mata kuliah hukum acara pengadilan agama. Bila ada pertanyaan silakan bertanya. Bila tidak ada pertanyaan maka akan saya akhiri. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.